Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Biasa Allah. Gimana perasaannya hari ini? Tenang. Nah, senangnya kenapa tuh? Enggak. Karena olahraga hujan. Jadi nggak jadi olahraga, Ya. jadi jadi main bola. Ya. Baik, sebelum kita mulai ke tahap berikutnya, ada yang mau memimpin doa? Ada. Jangan Haikal aja dong, ya. Happy. Berdoanya di dalam hati ya. Sebelum pulang. Sebelum mulai kegiatan. Kegiatan ini, marilah kita membaca doa dalam hati besok ibadah dimulai. Udah ya, berdoanya udah. Sebelumnya kan kita ngadain bimbingan kelompok. Nah, kalian masih ingat nggak pengertian bimbingan kelompok itu apa? Masih apa coba? Bimbingan kelompok adalah pelayanan yang diberikan kepada sekelompok individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, terus tujuannya ada yang tahu? Tujuannya nggak tahu nggak? Tujuannya adalah alat kemanusiaan. Untuk keterbukaan diri. Ya, benar. Keterbukaan diri. Terus adapun asasnya? Ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kemurnian. Nah, udah tahu ya tadi pengertian bimbingan kelompok apa, terus tujuannya buat apa, dan asas-asasnya itu apa. Nah, kemarin kan kita ngadain bimbingan kelompok. Cerita di sini ada yang diomongin enggak nih ke teman-temannya? Enggak. Di sini aja ya. Cuek aja. Jadi, Udah lupa. jadi jangan diomongin lagi, hanya di lingkungan ini aja tentang permasalahan dari teman-teman kalian. Oke, lanjut ke kita materinya ngebahas tentang kejujuran yang sehat menjadi asertif tanpa menyakiti. Kalian tahu nggak ciri-ciri pengungkapan yang jujur itu yang kayak gimana? Nggak tahu. Yang pertama disampaikan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan. Terus yang kedua ada berdasarkan pengalaman nyata, bukan rekaan. Yang selanjutnya ada tidak memanipulasi fakta agar terlihat lebih baik. Yang selanjutnya ada bertujuan membangun relasi, bukan mencari simpati atau perhatian palsu. Yang selanjutnya ada batasan kejujuran dalam pengungkapan diri. Yang pertama yaitu mempertimbangkan konteks sosial dan situasi. Yang selanjutnya ada pilih lawan bicara yang dapat dipercaya. Yang kayak kemarin itu hampir sama aja sih ini materinya sama kemarin. Cuman ini ada sedikit yang ditambah-tambahin. Hindari ungkapan emosi yang terlalu kasar atau meledak-ledak. Jadi ketika kalian mengungkapin cerita kalian, jangan sampai ungkapannya meledak-ledak kayak suaranya tuh kencang gitu. Terus ada jaga batas privasi diri dengan orang lain. Misalkan kalian pengen ngungkapin apa yang sederhana dulu aja, jangan langsung ke yang intinya awal-awal itu, karena belum tentu orang yang mendengarin kita itu dapat kita percaya juga. Yang selanjutnya ada sesuaikan kedalaman informasi dengan tingkat hubungan. Hati-hati dengan pengungkapan diri di media sosial. Nah, hati-hati juga ketika kita cerita. Pernah nggak melihat orang cerita di sosmed? Nah, itu sebenarnya itu nggak boleh, karena kan itu privasi kita. Dan belum tentu orang yang melihat juga senang gitu.
kan ada yang nggak suka juga sama kita juga kan kita nggak tahu kan. Jadi jangan sampai kita mengungkapin permasalahan kita di dalam media sosial itu. Terus jangan mengungkapkan diri sebagai bentuk tekanan atau manipulasi. Yang selanjutnya ada perasaan dan emosi. Ungkapan perasaan seperti senang, sedih, kecewa, takut, marah, atau bingung yang dirasakan dalam konteks tertentu. Yang selanjutnya ada nilai keyakinan pribadi, nilai dan keyakinan pribadi, yang dimana pandangan atau prinsip yang dianut seseorang, misalnya tentang kejujuran, persahabatan, keluarga, atau pandangan moral dan lainnya. Terus ada pemikiran yang optimal atau pendapat pribadi tentang suatu topik, isu sosial, atau situasi tertentu termasuk cara pandang terhadap diri sendiri dan orang lain. Ada masalah pribadi atau kelemahan diri. Informasi yang biasanya sensitif seperti kebiasaan buruk, rasa takut, kekurangan, keraguan terhadap diri atau masalah keluarga dan yang bersifat pribadi. Yang selanjutnya ada keinginan dan harapan. Harapan terhadap masa depan, impian atau keinginan yang belum tercapai. Yang selanjutnya ada manfaat bersikap jujur. Ada yang tahu? Sini. Manfaat kita jujur itu apa? Pahala. Ya, dapat pahala. Terus? Ya, dapat dipercaya juga sama orang. Terus apa lagi? Jadi manfaat bersikap jujur dalam diskusi itu membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat. Terus membantu orang lain memahami diri kita secara tulus. Yang selanjutnya ada memberi contoh ketulusan dalam komunikasi sosial, menumbuhkan rasa lega dan keotentikan diri. Perbedaan jujur yang asertif versus agresif. Kalau misalkan asertif itu jujur, sopan dan bertanggung jawab. Kalau agresif itu jujur tapi menyalahkan gitu. Dan kalau pasif itu tidak berani berkata jujur, jadi pendiam gitu. Jadi bisa bedain ya mana yang asertif, agresif, sama pasif. Nah, saya pengen nanya, kalau asertif itu yang kayak gimana? Ayo, yang kayak gimana? Yang tadi. Ya, iya. Nah, ya benar. Jadi asertif itu pemikiran yang jujur, sopan, dan bertanggung jawab. Kalau agresif itu jujur tapi menyalahgunakan. Ketika kita misalkan kita mau cerita jujur nih, atau ada teman kalian yang mendengarin kalian, tapi dengan kalimat yang kayak menyalahkan gitu ke kalian, itu yang disebutnya agresif. Kalau misalnya yang asertif itu jujur, sopan, dan bertanggung jawab. Jadi apa yang kalian ceritain didengerin, terus dikasih masukannya itu jujur, enggak yang kayak menyalahkan gitu. Nah, materinya udah habis. Jadi kalian udah tahu kan pengungkapan yang asertif, agresif, sama pasif itu kayak gimana? Udah tahu kan? Tadi kan udah dikasih tahu sama Tata. Coba yang asertifnya kayak gimana? Tidak. Sopan sama bertanggung jawab. Kalau itu asertif. Kalau yang agresif, ya kayak apa? Menyalahkan atau menyakiti orang lain. Nada bicaranya itu. Udah tahu kan? Iya, katanya belum absen dulu. Nanti abis itu ada ice breaking. Ada tanda tangan. Pertemuan satu kemarin tanda tangan. Santai saya, santai tenang.
Tapi ini berpasangan berdua. Kamu gak apa-apa sama dia. Ini cuma perebut doang. Kan sebik nih pilihannya. Soalnya ininya cowoknya 5, ini juga 5. Kalian juga kayaknya udah deh sama ice breaking. Oh, pakai permen. Iya. Oh, cerita pakai permen ya. Pas kita ini. Banyak kok. Kelas berapa waktu kelas 1? 11 itu. Sama Tino. Tapi Tino jarang masuk. Yang pertemuan 1 sama pertemuan 2. Bukan. Satu sama 2. Jadi sebelum ke tahap berikutnya kita ada ice breaking. Pasangan dulu. Nanti kita kasih tahu deh. Sempat dari Nanti minum oleh kan atau? Udah? Siap-siap ya. Berdiri. Aneh. Tangan. Oh, kita salah ambil. Mulai. Kalau sikut itu dipegang ini. Sikut, sakit, sikat. Mulai. 1, 2, 3. Sikut. Sikut. Sakit. sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Jangan. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Sikut. Sakit. 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 Sikut. 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 Sikat. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikat. Sakit. Sikat. Oh, ternyata lalunya. Emang. Tangannya kecil. Yang gitu. Udah, sebaiknya kita ke tahap berikutnya. Coba teteh pengen mendengar dari kalian cerita yang paling bikin bukan
Adakah pengalaman yang saat itu terasa membuat kalian tuh malu, tapi pas diingat-ingat tuh sama kalian, kalau diingat-ingat tuh lucu lagi gitu sekarang tuh? Hal apa yang membuat waktu dulu tuh merasa yang malu gitu, tapi sekarang tuh kalau diingat lucu gitu? Kembalian, Wah, nunggu kembalian padahal uangnya pas. ada lagi? Kalau diingat-ingat sekarang tuh lucu gitu. Udah jadi lucu. Misalnya ketinggalan sendal di mana? Iya. Salah. Iya, nah. Ya, nama Malik. Itu teh. Pas di pasar. Pajarkan mah. Kirain mama saya, ternyata bukan. Saya nyamperin itu teh, pegang tangannya. Udah. Tidak salah terus sama tas ibunya. Enggak, saya langsung lari. Itu kejadiannya pas waktu kapan? Pas SD kelas 6. Pernah diceritain ke mamanya? Pernah Terus jawaban mamanya kayak gimana? ketawa aja. Terus ada lagi? Waktu dulu tuh pernah apa tapi kejadian sekarang kayaknya lucu juga ya. Apa yang ceweknya? Yang cowoknya nih ada nggak? Masa iya nggak ada? Ayo Ada kali nggak? Pernah jatuh di pinggir jalan, lihat ke belakang, takut ada yang lihat. Ada yang daripada ada yang mau aku berarti malu. Angga. Apa? Udah. Iya yang ceweknya hal apa yang membuat saya waktu itu merasa malu tapi sekarang kalau diingat tuh lucu. Apa? Jangan dulu ketawa sebelum kita tadi. Kamu ada nggak? Gak boleh malu lah. Ada. Ini ceweknya nggak ada nih. Kalau kan gitu kan? Ada enggak?
Nggak ada. Nah, yang ceweknya satu deh ceritain. Nggak ada. Benar. Mau diungkapin. Hal apa benar? Gak bakal di gak bakal di kan ini udah ada kerjanya ya boleh apa ya? Nggak ada. Oke, yang ada betul cowoknya bener kok. Ada deh apa? Pengalaman di mana itu? Tapi nggak pernah apa? Enggak, cuma bareng. Di mana? Bukan di situ. Iya, mau ke Balikpapan ada. Oh, mau di situ memang jalannya maunya jalannya sarap-sarap. Iya. Sarap-sarap masih rusak. Terus nggak ada yang lihat untungnya. Ada teh. Tapi ditolongin apa si warganya itu Ketawain dulu. jangan kalau ada yang jatuh jangan diketawain dulu tolongin Kalau teman malah ini mah diketawain dulu. kebalikan dari kalian belum diketawain dulu baru ditolongin Iya. Biar sengsara dulu. boleh. Kan temen teh. Ya kalau mau temen juga jangan digituin dulu udah terus ada lagi nggak ada mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan pada minggu ini nanti ada minggu berikutnya lagi tentang self disclosure tadi udah tahu kan coba tanya lagi yang pengungkapan diri yang asertif itu yang gimana Yang jujur bertanggung jawab. nah ya benar kalau yang agresif menyalahkan atau menyakiti orang lain. nah ya benar udah tahu ya pengungkapan diri yang asertif agresif sama yang pasif mungkin hanya itu yang dapat Teteh sampaikan di pertemuan kedua ini kurang dan lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang nggak dapat proyek siapa? Cung. Bohong. Bohong. Cung. Nih. Dapat nggak? Jadi kan cara pilih. Hai Kak. Yang nggak dapat? Indah. Siapa? Nah, nih. Itu. Hai Kak. Makasih ya. Nanti besok ada lagi.
Iya, setuju, Pak.